Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur siang hari ini Allah mengizinkan untuk kita menghampiri Dia. Mari kita akan tinggikan Dia, kita muliakan Dia, kita sembah Dia. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena anugerah Tuhan memberikan izin siang ini kami menghampiri Tuhan bersama umat-Mu melalui channel YouTube ini. Tuhan, kami ingin mempersembahkan pujian penyembahan pada Engkau. Sucikan hati kami semua, lawat kami, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Segala puji syukur kita akan persembahkan pada Tuhan Allah kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan pujian ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya sorak segala pujian untuk Tuhan kita. Hari ini kita akan siap mendengarkan firman Tuhan. Apapun pergumulan kita, mungkin ada orang yang tidak mengerti kita, tetapi ada pribadi yang mengenal kita. Haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, kan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
menanti datangnya hujan. Begitu kunci jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami serahkan pada hamba-Nya yang siap menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat semuanya, salam. Kita bertemu dalam acara renungan pada hari ini. Saya diminta untuk menyampaikan renungan dan saya merekam renungan ini. Tema yang akan saya jadikan bahan renungan bagi kita sekalian adalah kita kuat karena ada Tuhan Yesus. Di tengah situasi keadaan yang tidak menentu ini, karena COVID-19 yang hampir 2 tahun melanda dunia, membuat kita berada dalam kecemasan, membuat kita dalam ketakutan juga, dan mungkin ada di antara kita yang sudah terpapar COVID dan ada yang sembuh, dan juga ada sahabat-sahabat atau keluarga, orang tua, saudara-saudari, kakak, adik yang ya mau gak mau akhirnya meninggal karena COVID. Entah tahun lalu, entah yang ganas ini dengan varian Delta atau gelombang kedua ini yang merenggut, ya saya pikir ribuan jiwa itu. Inilah dia situasi yang kita alami, dan sampai saat ini pun kita masih berada dalam PPKM, ya. Meskipun sudah sangat mereda itu, ya. Pasien COVID sudah berkurang banyak, turun, tetapi kita tetap harus hati-hati. Kita jangan lengah, kita tetap menggunakan masker, kita tetap jaga jarak, kita tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan sabun atau menggunakan sanitizer, atau sering mandi katakanlah, ya supaya kita ini tetap sehat. Tapi itu semua bukan karena kita ini takut atau paranoia, tapi kita memang mau menjaga diri kita ini supaya sehat. Dan di lain pihak, mari kalau kita sudah melakukan yang baik itu, yang baik, yang bagus itu, mari kita tetap percaya. Intinya adalah mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Biar bagaimanapun juga dalam situasi kita pada saat ini, kita percaya Tuhan Yesus masih memperhatikan kita dan terus memperhatikan kita, terus memberikan kasih-Nya kepada kita sekalian, terus melindungi kita sekalian, khususnya kita yang berada dalam persekutuan doa Immanuel Smart Friend, atau juga dalam persekutuan doa Moria Sinar Mas ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
Temanya adalah kita kuat karena ada Yesus. Untuk itu saya mau mengambil bacaan dari Lukas bab 8 ayat 22 sampai dengan 25 ya. Saya akan bacakan saja bacaan Injil yang akan kita gunakan sebagai bahan renungan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mungkin sedikit banyak sudah kita ketahui, sudah kita pahami. Dan inilah dia situasi yang memang kita alami. Kita ini ibaratnya ya ada di dalam perahu dan berhadapan dengan angin, taufan, dan gelombang air yang menenggelamkan, hampir menenggelamkan kepercayaan kita. Ya, ada kalanya kita takut, ada kalanya kita cemas. Namun kuncinya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, satu hal yang paling penting adalah mari kita tetap sadar bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu berpihak kepada kita sekalian, meskipun kita berada dalam situasi yang ya membuat kita tidak nyaman, membuat kita terombang-ambing dalam hidup ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dengan kalimat yang begitu indah, dirumahkan. Adik saya juga mengalami yang sama loh, ya. Dirumahkan, tapi untung kepada Allah, syukur kepada Allah. Adik saya meskipun dirumahkan dan dapat pesangon, dia dengan ya cekatan katakanlah dengan teman-temannya berusaha membuka usaha pekerjaan lain, servis AC, dan akhirnya ya ada hasilnya juga. Ya, ketika adik saya itu dirumahkan, dia akhirnya dengan ya nggak begitu lama bisa melakukan wirausaha. Dan saya pikir itulah dia, ya, bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Situasi yang sebenarnya kita tidak mau terima, dirumahkan atau dengan kata lain dipecat, tidak dipakai lagi, ya bagaimana itu? Ya, saya nggak tahu juga dengan WFH, work from home ini, apakah gaji Anda itu tetap utuh atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Tapi mungkin juga ada yang mengalami pemotongan gaji. Dan ini bukan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Ya, dalam situasi seperti ini banyak hal-hal yang tidak menggembirakan. Dan itulah dia badai yang kita alami. Itu dari segi ekonomi, dari segi kesehatan. Mungkin di antara kita ada yang sudah terpapar COVID misalkan saja. Dan itu bukan perkara yang enak terpapar COVID. Bagi mereka yang sudah terpapar COVID, ya ketika terpapar COVID, berada dalam situasi apalagi kalau ada gejala yang berat,
berada dalam situasi yang tidak nyaman, harus masuk rumah sakit. Saya nggak tahu apakah ada bantuan dari pemerintah, ataukah ketika Anda yang terpapar COVID harus membayar sendiri uang biaya di rumah sakit itu. Dan itu bukan biaya yang murah, lumayan mahal. Syukur kalau ada BPJS katakanlah. Tapi kalau tidak ada, atau bagaimana? Susah. Hal lain lagi yang membuat iman kita terombang-ambing. Kalau seandainya di antara keluarga kita, mohon maaf, ada yang wafat, meninggal karena COVID, bagaimana perasaan kita itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya itulah dia hidup. Saya berapa kali perayaan Ekaristi untuk mereka yang terkena COVID, itu bukan cuma dalam satu keluarga itu satu orang yang meninggal. Enggak. Bahkan ada satu keluarga itu ayahnya meninggal, anaknya meninggal. Bahkan dalam satu keluarga itu mamanya meninggal, lalu adiknya meninggal. Ya itulah dia. Bahkan ada peristiwa yang menyedihkan ketika tempat kami di Samadhi menjadi tempat isolasi mandiri. Satu keluarga bertiga kena COVID, terpapar COVID. Ayah, ibu, dan anaknya. Dan ayahnya itu berada dalam situasi yang mau gak mau harus dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Bisa kita lihat, bisa kita bayangkan ketika suami atau ayahnya itu dikremasi, lalu abunya disemayamkan semalam di sebuah kapel di Samadhi ini. Dia hanya berdua datang dengan dikawal oleh frater dengan pakaian APD lengkap. Ibu dan anaknya itu berdoa di depan abu ayahnya. Lalu besoknya ketika ayahnya itu, abu ayahnya itu akan dikubur, istri dan anaknya hanya memberi salam, selamat jalan di atas, di lantai 2 di balkon. Sementara mobil jenazah pelan-pelan jalan. Betapa itu menyedihkan menurut saya, sangat menyedihkan. Saya saja ketika memandang itu, saya meneteskan air mata. Suatu peristiwa yang menyedihkan. Ya itulah dia. Yang meninggal itu dalam satu keluarga itu beruntun. Dan inilah dia badai. Badai yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami hal itu, saya tidak tahu apakah kita kuat. Peristiwa yang sangat menyedihkan itu, memilukan itu. Bahkan saya pernah dengar satu keluarga itu bahkan sampai ada 5 orang yang meninggal karena COVID. Bukankah ini badai yang begitu menyeramkan, menghancurkan perasaan kita, meluluh lantakan kepercayaan kita. Mungkin kita akan berteriak, Tuhan kenapa begini? Saya adalah orang yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus, tapi kenapa begini? Harus kehilangan suami, harus kehilangan anak. Ini bukan perkara yang mudah, gampang diucapkan. Anda berduka, tapi perasaan mereka yang mengalami duka itu sangat pedih sekali. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi seperti ini, saya tidak tahu harus bilang apa. Karena saya tidak mau memberikan minuman yang menyegarkan begitu saja. Saya tidak mau memberikan obat penenang begitu saja yang tidak bisa menyembuhkan perasaan sedih yang begitu mendalam. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pikir ya inilah dia kenyataan yang mau nggak mau kita hadapi. Badai, angin taufan, gelombang air itu bukan hanya dahulu, bukan hanya sekarang,
dan nanti pun suatu saat nanti akan terus dan terus kita alami dalam hidup ini. Namun mari saya hanya mau mengatakan demikian. Di tengah situasi seperti itu, mari kita tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Tetap berpegang pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menginginkan kita sekalian, ketika para murid itu ketakutan dan membangunkan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengatakan demikian, "Di manakah kepercayaanmu?" Ya itulah dia. Sepertinya kita diajak untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya tidak ingin kalimat saya ini hanya sekedar kata-kata manis yang meninabobokan. Ya, Romo nggak mengalami hal itu, Anda tidak mengalami hal itu, Anda tidak mengalami hal itu, kita tidak mengalami hal itu. Tapi saya yang kehilangan anggota keluarga, mau apa? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya hanya mau menjawab dari pengalaman yang saya alami. Pertama, 9 tahun yang lalu mami saya itu kena stroke. Mami saya akhirnya meninggal 7 Februari 2019, 2 hari setelah Sinkia Imlek. Sekitar 2 tahun lebih yang lalu. Tapi 7 tahun sebelumnya ya, berarti 2012 mami saya itu kena stroke dan harus dirawat di rumah sakit, dioperasi kepalanya. Lama di rumah sakit itu kurang lebih 1 bulan 2 minggu, kurang lebih. Dengan rincian 1 bulan di ruang ICU dan 2 minggu di ruang unit stroke rumah sakit. Apa yang mau saya katakan di sini? Saya bukan orang kaya, saya bukan konglomerat. Adik saya juga kerja begitu saja. Bapak Ibu tahu, saudara-saudari tahu, ketika saya sedang katakanlah ada di rumah sakit, di depan kamar ICU, ada tamu yang datang bergantian, ada saudara-saudara saya juga, adik dari mami saya itu, dan ketika ada panggilan keluarga Nyonya Leong, dan saya masuk ke ruang ICU, apa yang terjadi? Saya harus tanda tangan, dan bukan sekali, berkali-kali. Adik saya juga sama, tanda tangan obat yang digunakan oleh mami saya. Berapa? Bisa 20 juta, bisa 25 juta, bisa 30 juta. 1 minggu bisa 2 kali, kurang lebih 2 kali dipanggil seperti itu. Bisa juga 3 kali. Bayangkan Bapak Ibu, dan itu terjadi selama 1 bulan. Ringkas cerita, 1,5 bulan mami saya di rumah sakit, biaya di rumah sakit itu sekitar 480-an juta. Iya, okelah mendekati setengah M. Uang dari mana kami, Bapak Ibu? Uang dari mana kami? Dalam 1,5 bulan harus terkumpul 480-an juta. Biaya operasi, biaya ICU, biaya tinggal di unit stroke, dan segala macamnya itu. Uang dari mana? Saya tidak tahu. Tapi yang saya mau katakan adalah, ketika mami saya itu harus keluar dari rumah sakit, lunas. Benar Bapak Ibu, saudara-saudari, lunas. Kami tidak ada hutang. Yang saya mau katakan adalah apa? Banyak sumbangan datang ya kepada kami. Ingat, saya Romo loh, saya pastor, saya nggak punya uang, cuma tampangnya aja seperti bos. Kekayaan konglomerat? Enggak. Adik saya juga kerja begitu-begitu saja kok, bukan orang kaya. Tapi itulah dia, dalam 1,5 bulan biaya untuk mami saya sebesar 480-an juta. Entah bagaimana lunas. Uangnya itu dari mana? Ya, ada juga uang pribadi kami yang kami gunakan, tapi nggak sebanyak itu. Tapi yang banyak adalah
sumbangan-sumbangan dari orang lain. Dan saya mau mengatakan apa? Tuhan tetap memperhatikan saya. Tuhan tetap memperhatikan kami, saya dan adik saya. Tuhan tetap memperhatikan keluarga kami. Dan Tuhan tidak menghendaki kami hancur sampai sehancur-hancurnya. Dan Dia menolong saya. Tuhan menolong kami. Itu adalah badai loh Bapak Ibu. Ya, bayangkan 1,5 bulan mami saya di rumah sakit. Syukur kepada Allah sudah ada kemajuan ya. Tapi 1 bulan di ruang ICU mana tahan lah ya. Apalagi dengan biaya yang 480-an juta itu. Saya angkat tangan. Tapi ketika saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Untuk apa? Menolong saya, menolong Anda. Dan saya tetap percaya sampai sekarang Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti menolong Anda. Tuhan pasti menolong kita. Sebab Tuhan yang kita percayai tidak akan tinggal diam ketika kita mengalami kesulitan, pun pula kesulitan yang begitu berat. Mungkin sampai kita jatuh, tapi Tuhan tidak membiarkan kita jatuh, tapi Dia akan mengangkat kita untuk bisa berdiri lagi, menolong kita. Dan saya percaya itu. Sekali lagi ya, Bapak Ibu harus percaya. Jangan putus asa. Putus asa itu adalah kesia-siaan. Karena dalam hidup ini, saya percaya ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak tinggal diam. Dan Tuhan Yesus itu akan menghardik ketakutan kita. Tuhan Yesus akan melenyapkan segala kegentaran kita. Tuhan Yesus akan mengusir itu segala kesulitan yang sedang kita alami. Asal kita percaya kepada Dia. Saya sudah mengalami hal itu. Hal lain lagi yang mau saya ceritakan Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. 12 November sampai tanggal 21 Desember 2020. Jadi tahun yang lalu ya. 40 hari saya berada di rumah sakit Carolus. 40 hari karena saya terpapar kena COVID-19. Gejalanya itu demam, panas. 12 November hari Kamis sekitar jam, saya lupa itu ya, dalam keadaan panas, demam, mungkin sekitar setengah 10-an itu saya dibawa ke rumah sakit Carolus. Pada tanggal 12 itu saya di swab PCR. Lalu besoknya keluar, saya sudah ditempatkan di ruang Fransiskus. Itu zona merah. Karena protokolnya begitu ya, dimasukkan dulu. Nah, kalau ketahuan COVID ya sudah di situ. Ternyata benar. Tanggal 13 November saya dinyatakan positif terkena COVID. Dan saya mondok di ruang Fransiskus, unit Fransiskus Rumah Sakit Carolus. Cukup sampai di situ? Tidak. 12 November masuk 13 November saya ketahuan terkena COVID. 15 November hari Minggu 15 November hari Minggu pukul 18.40 dokter datang ke kamar saya. Beberapa perawat sudah ada di depan. Kenapa? Dokter datang, Romo kami pindahkan ya. Kemana dokter? Ke ruang ICU. Bayangkan Bapak Ibu, saya dipindahkan ke ruang ICU pada tanggal 15 November hari Minggu pukul 18.40. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda sakit lalu dipindahkan ke ICU? Saya menolak pada saat itu, nggak usah dokter, saya di sini saja, saya kuat kok. Jangan Romo, jangan. Lalu saya tanya, alasan apa saya harus dipindahkan ke ruang ICU? Romo, saturasi Romo sudah di bawah 80. Ini sangat berbahaya. Pada saat itu saya sadar. Oke lah, saya dipindah ke ruang ICU. Saya pasrah dipindah ke ruang ICU. Ya, sekitar 18.42-an beres-beres ya. Saya dipindah ke ICU. Sampai di ICU saya dipasang alat-alat ya. Saya nggak tahu ya, oksigen yang tutup mulut hidung begini ya, yang ada gelembung-gelembungnya itu di bawah gelembungnya itu ya. Sudah dipasangi itu semua,
Lalu sekitar jam atau pukul 19 lewat 50-an, 55, 19 lewat 55 kurang lebih ya, tanggal 15 November, perawat datang ke kamar saya. Ngomong kepada saya, Romo mau perminyakan enggak? Bayangkan Bapak Ibu, saya ditawari perminyakan. Bapak Ibu yang Katolik itu sudah tahu, sakramen minyak suci atau perminyakan itu identik dengan kematian. Biasanya diidentikan dengan kematian, meskipun tidak harus meninggal. Ya, tidak harus meninggal. Karena umur itu, hidup atau mati di tangan Tuhan. Tapi saya sudah ditawari perminyakan, itu artinya apa? Sudah sangat bahaya. Sudah sangat kritis saya pada saat itu. Saya masih sadar. Ya, saya masih sadar. Itulah dia. Bapak Ibu, ketika saya terkena COVID itu saja sudah badai. Ketika saya dimasukkan ke ICU, badai itu semakin kuat. Dan ketika saya ditawari sakramen minyak suci, badai itu lebih hebat lagi. Seperti dalam bacaan Injil, air itu masuk ke dalam perahu dan hampir membuat perahu itu tenggelam. Saya sedih. Saya menangis di dalam hati pada saat itu. Kenapa Tuhan? Saya seperti ini, mengalami hal seperti ini. Saya kan Romo Tuhan, saya kan pastor. Kenapa saya harus mengalami kesulitan, penyakit yang begitu berat? Saya ditawari perminyakan Tuhan. Ini nggak main-main Tuhan. Ini saya sedang ada di ICU Tuhan. Ini juga nggak main-main Tuhan. Itu saya berkeluh kesah kepada Tuhan sambil menangis. Kenapa ini semua terjadi? Bapak Ibu tahu, kalau Bapak Ibu masuk ke ruang ICU, unit untuk COVID itu ya, itu dalam rumah di ruang ICU-nya itu ada 6 kamar, setengahnya itu kaca. Berapa kali dalam satu hari saya melihat perawat itu bolak-balik bawa peti mati, entah ke kamar yang sana, entah yang mana lagi, peti mati keluar masuk. Bagaimana perasaan Bapak Ibu yang melihat hal itu? Sedih saya. Lalu saya tidak bisa berdoa. Tapi saya teringat. Benar, saya teringat akan Kidung Simeon. Kami para Romo, biarawan-biarawati, itu ada doa kompletorium. Doa kompletorium itu doa malam. Itu sekitar jam 9 atau setengah 10 ya. Dan doa itu dinyanyikan. Dan dalam doa kompletorium itu ada Kidung Simeon yang kerap kali kami nyanyikan. Dan itu menjadi doa saya ya. Satu-satunya doa saya. Kidung Simeon yang kalau saya nyanyikan begini. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Udah Bapak Ibu, saya menyerahkan diri saya ke dalam tangan Tuhan. Gak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saya pasrah kepada Tuhan pada saat itu. Dan ketika saya pasrah, saya entah bagaimana mendapatkan kekuatan. Saya tanya ke dokter, saya tanya kepada perawat. Bagaimana perawat? Suster, kalau supaya saturasi saya naik. Romo, 1, tidur tengkurap. Itu saya tidur tengkurap terus ya. Ini itu ya, tengkurap tahulah Bapak Ibu ya, saudara-saudari tidur tengkurap. Kedua, coba Romo tarik nafas sedalam-dalamnya, rentangkan tangan, tarik nafas sedalam-dalamnya, rapatkan tangan, hembuskan nafas, buang nafas. Dan itu saya lakukan terus. Bangun tidur pagi, siang, sore, malam, menjelang tidur juga terus saya lakukan di kamar ICU. Dan syukur kepada Allah, inilah dia. Ketika saya angkat tangan, Tuhan turun tangan, benar membantu saya. Sehingga saya sampai saat ini, sampai sekarang ini masih hidup. Boleh dibilang katakanlah ya, ini adalah bonus hidup dari Tuhan kepada saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari adalah apa? Jangan pernah memarah-marahi Tuhan.
Jangan pernah tidak percaya kepada Tuhan, karena di situ ada tangan Tuhan yang menolong kita. Tuhan tahu kapan waktunya dan caranya bagaimana menolong kita, menolong Anda, menolong saya, kita semua. Cuma satu yang dikehendaki oleh Tuhan, tetap percaya kepada Dia. Tetap terus kuat harapan. Jangan putus asa. Tuhan itu pasti menolong, menguatkan saya. Tanpa saya minta, tanpa kita minta, itu Tuhan selalu memberikan pertolongan, kekuatannya kepada kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, itulah dia badai-badai yang saya alami. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami badai yang bukan cuma 1, 2, 3. Badai dalam hidup pribadi, badai di tempat kerja, badai di keluarga. Tapi yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekarang ialah tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Ingat, kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Kita ini adalah anak-anak kesayangan yang dicintai oleh Allah Bapa. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan memalingkan wajahnya, matanya dari kita. Kita terus berada dalam cakupan penglihatan Tuhan, di mana Tuhan terus memperhatikan kita agar kita tetap bisa hidup, bisa berjalan di dalam Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, sekali lagi, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Badai akan terus ada, tapi iman kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus, iman kepercayaan Anda, iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, biar berkat Tuhan turun atas kita sekalian, atas PD Immanuel Smart Friend, PD Moria Sinarmas, dan kepada kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dampingilah, kuatkanlah, sertailah kami. Persekutuan doa Immanuel Smart Friend dan persekutuan doa Moria Sinarmas ini, agar kami sungguh merasakan kekuatan penyertaan dari-Mu, meskipun kami berada dalam badai kehidupan kami, entah yang kami alami secara pribadi, maupun juga yang ada di tempat pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, dan juga badai yang ada di negara kami Indonesia terkasih, tercinta ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa badai itu pasti dan akan berlalu, karena kami selalu Engkau perhatikan, karena kami selalu Engkau pegang, karena kami selalu Engkau lindungi, dan Engkau menguatkan kami terus-menerus dari hari ke hari sepanjang hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kekuatan-Mu. Kami tidak takut berhadapan dengan badai, karena ada Engkau ya Tuhan Yesus. Ada Engkau yang menjaga, melindungi kami. Ada Engkau yang punya tangan penuh kasih, menjaga, melindungi, merangkul kami. Sehingga badai itu bersama dengan-Mu ya Tuhan Yesus bisa kami hadapi dan bisa kami lalui di dalam nama Tuhan Yesus yang punya kuasa kepada kami semua berhadapan dengan badai persoalan hidup kami itu. Kami percaya akan kekuatan kasih-Mu. Kami serahkan diri kami serahkan keluarga kami, sahabat kami semuanya, orang tua kami, anak-anak kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Dan kami serahkan juga PD Immanuel Smart Friend, PD Moria Sinarmas ke dalam tangan-Mu untuk Engkau kuasai. Kami percaya, sekali lagi, kami tetap percaya kepada-Mu, dan kami menyerahkan diri kepada-Mu untuk Kau kuasai.
Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, kekuatan-Mu kepada kami sekalian. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian semuanya. PD Immanuel Smart Friend, PD Moria Sinarmas, diri kita masing-masing, keluarga kita, mereka yang kita kasih, mereka yang kita cintai, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, renungan dari saya. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.